Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Rumah Sawah. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan selalu dilimpahkan rezekinya ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Untuk teman-teman yang baru berkunjung ke Rumah Sawah, terima kasih banyak ya. Salam kenal. Perkenalkan, saya ibu dari 2 orang anak, seorang istri dan juga ibu rumah tangga. Untuk yang mungkin sudah pernah nonton video aku ucapkan terima kasih banyak ya sudah nonton dan sudah kembali ke Rumah Sawah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya teman-teman. Karena satu subscribe sangat-sangat berarti untuk aku agar channelku terus bisa berkembang ya. Dan semoga channelku ini bisa menemani keseharian teman-teman semua, bisa memberikan manfaat dan juga menghibur teman-teman ya. Sesuai dengan request teman onlineku, katanya mau dibuatkan video Get Ready With Me ya. Kebetulan karena kemarin drama tripod yang patah ya teman-teman, jadi aku tuh udah beberapa hari tidak membuat video dan alhamdulillah setelah sholat maghrib si tripodnya itu sampai ya. Jadi pagi hari aku udah semangat nih untuk memulai take video ya, karena ternyata jadi konten kreator itu nagih ya teman-teman, apalagi buat videonya. Kayaknya rasanya kangen gitu ya beberapa hari libur membuat video. Nah, mohon maaf ya teman-teman kalau video aku tidak sesuai dengan harapan teman-teman dan masih banyak kekurangannya ya. Ini hanya video Get Ready With Me semampu aku dan sebisa aku ya, karena keterbatasan waktu dan juga kemampuan aku ya teman-teman. Karena aku sendiri pun sadar aku masih harus terus belajar supaya video-video aku bagus dan bisa diterima oleh teman-teman. Nah, ini dimulai dari pagi hariku yang selalu dengan hal yang sama ya, bangun lebih awal sebelum anak-anak bangun gitu ya. Sebagai ibu rumah tangga, tugasku dimulai dari rumah dulu ya, mulai dari merapikan, menyiapkan, dan selalu memastikan semuanya berjalan dengan baik. Tapi aku menanamkan di diri aku, kalau aku tidak harus sempurna ya teman-teman, dan harus belajar berdamai dengan semuanya. Ada kalanya pekerjaan rumah aku tunda terlebih dahulu, ada kalanya rumah itu berantakan, ada kalanya aku lelah, aku istirahat dulu gitu ya. Jadi aku tidak perlu sempurna ya teman-teman. Aku hanya perlu melakukan semuanya dengan baik versi diriku sendiri. Aku belajar dari banyak hal pahit yang terjadi dalam hidupku ya teman-teman. Di rumah tanggaku sebelumnya, aku selalu bergantung apapun dengan mantan suami ya, dalam segala hal. Bahkan dalam hal sekecil apapun aku selalu bergantung. Setelah semuanya selesai, aku mulai berubah drastis ya teman-teman. Aku merubah pola pikir aku. Dulu aku pernah membuat orang tua juga kecewa ya, karena aku sempat berhenti mengajar gitu. Waktu itu aku sedang masih menjadi guru honorer dan aku bersikeras untuk berhenti gitu ya. Aku berpikir kala itu bahwa aku masih lebih baik mengurus anak dan suami di rumah ya. Tapi setelah semua itu selesai, dunia bagaikan runtuh ya teman-teman, di mana aku harus bisa berdiri di atas kakiku sendiri. Dikala aku tidak siap dengan semua keadaan. Dikala waktu itu aku hanya bisa mengandalkan mantan suami ya. Dan itu lumayan bikin aku, apa ya, mungkin kalau stres ya, bukan stres lagi gitu. Jadi aku menganggap bahwa itu adalah titik terendah, tapi di situ adalah titik balik aku ya teman-teman. Dari semua kejadian pahit di dalam hidup aku, memang yang paling berdampak besar untuk aku dan merubah aku adalah kejadian tersebut ya. Mungkin ada di antara teman-teman yang memang sedang, mmm
mengalami apa yang aku alami dulu saat ini gitu. Kuat ya teman-teman, sabar karena semua hal sudah Allah rencanakan dengan baik. Meskipun semua tidak bisa sesuai dengan apa yang kita inginkan, meskipun kita rasanya sakit, tapi percaya deh teman-teman, suatu saat Allah akan memberikan yang terbaik untuk kita, dan bukan terbaik menurut kita ya, tapi terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala. Percaya ya teman-teman, ketika sudah ada hujan badai yang datang menerpa kita, maka akan ada pelangi setelah itu. Nah, teman-teman, jadi dulu aku itu sempat mencari kerja ya, teman-teman, dan waktu itu aku dibantu oleh suami aku gitu ya, suami aku yang sekarang. Yang dulu notabene suamiku itu adalah teman sekolahku gitu ya. Kala itu dia menghubungi aku dan mungkin dia mendengar gitu ya simpang siur tentang apa yang terjadi dengan aku. Awalnya mungkin hanya simpati dan akhirnya, dia juga membantu aku sampai aku, punya kerjaan gitu pada waktu itu. Bayangin deh teman-teman, waktu itu aku sama sekali tidak punya pekerjaan, tidak punya penghasilan, tapi aku harus menghidupi anakku ya teman-teman. Waktu itu anak aku benar-benar sedang, membutuhkan sekali susu dan diapers ya teman-teman, dan itu mungkin teman-teman, tahu ya biayanya itu cukup, besar gitu ya kalau menurut aku. Dan setelah aku memutuskan untuk menikah dengan suami, ternyata si kemandirian aku itu terbawa ya teman-teman sampai saat ini gitu, dimana kadang-kadang aku, ketika ada suami pun kadang aku mungkin sudah terbiasa ditinggal LDM gitu ya, mungkin sudah terbiasa segala sesuatu sendiri. Jadi kadang-kadang aku mengerjakan sesuatu itu dengan tanganku sendiri ya. Jadi kadang-kadang suamiku itu kesel gitu ya teman-teman, dia selalu bilang, "Kalau ada aku mah, aku aja gitu yang ngerjain, coba deh," gitu, "minta bantuan, kamu jangan terlalu mandiri," gitu, "aku juga mau dilibatkan," gitu. Ya mungkin karena memang aku terbiasa dulunya segala sesuatu itu sendiri ya, jadi kebawa gitu sampai sekarang. Dan pada saat aku menikah dengan suamiku, aku memutuskan untuk mengajar lagi ya teman-teman. Awalnya, sejak anak aku usia 2 tahun ya, anak aku yang kecil, aku memberanikan diri untuk meminta izin kepada suami untuk aku masuk lagi gitu ke sekolah yang dulu aku pernah jadi guru honorer di sana. Nah, alhamdulillah, ketika aku masuk ke sekolah tidak lama akhirnya aku, alhamdulillah diangkat jadi ASN ya teman-teman, dan sampai sekarang gitu. Pokoknya ceritanya sangat panjang. Teman-teman jadi ngalir ngidul ya, ini aku mau ke rumah mama ya, mau antar, baju sekolah. Ya anak aku yang kecil itu memang dia tuh lagi betah di rumah Enin, jadi setiap pagi aku antarkan dia baju ya, dan ini seragam sekolahnya. Nah, karena rumah mama tidak jauh, aku jadi tidak perlu naik motor ya, aku jalan kaki aja. Nah, ini kegiatan aku selanjutnya, aku ke rumah mama, aku mandiin anak aku dulu, aku gantiin dulu dia baju gitu, aku pakaikan dia dulu seragam. Dan, setelah itu aku pulang ke rumah dan aku kembali bersiap-siap ya dengan semua, kegiatan aku di rumah dan persiapan aku mau berangkat ke sekolah ya. Nah, ini barangkali teman-teman, merindukan sekitaran, rumah aku. Nah, ini dia aku siap-siap untuk berangkat ke sekolah. Ya, mohon maaf ya teman-teman, ini tuh video get ready with me ala aku ya. Kalau teman-teman sekiranya kurang, puas ya aku mohon maaf ya. Nah, ini aku udah siap dan aku ini udah mau mulai berangkat ke sekolah. Mohon maaf ya teman-teman, aku bukan bermaksud untuk oversharing ya, ini cuma sekedar, ya pembicaraan yang, kalaupun misalkan ada manfaatnya, teman-teman boleh mengambil manfaatnya dan yang buruknya teman-teman boleh buang. Nah, ini teman-teman aku udah di sekolah, sebenarnya jarak dari sekolah ke rumah aku tuh deket ya, apalagi dari rumah mama paling cuma beberapa meter aja, tapi kalau nggak bawa, eee, apa, nggak bawa motor kayaknya agak gimana ya.
Dan ini udah ada teman-teman, Bapak Ibu guru ya, teman-teman yang memang sudah hadir di sekolah. Nggak kerasa ya teman-teman udah di ujung video. Aku ucapkan terima kasih untuk yang sudah menonton sampai akhir. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.